Selamat datang di Sobat Seniman Bawah Tanah Podcast, supported by Kurang Tidur Studio dan juga supported by HTLPSR Hotel Pasar. Mereka punya hashtag Visit DPS. Kalau kalian mau cari, di sini ada galeri, event venue, ada cafe, ada tour, ada art tours, ada electric bike tours, terus ada fotografi tour juga. Di Sebat ini kita bakal ngobrol tentang seni bareng seniman underground. Sebat! Sebagai seniman, biasanya kan kita punya banyak permasalahan. Oh iya. Ya kan? Bukan biasanya sih, selalu kayaknya. Selalu nggak? Iya. Lo jadi seniman nih, kegelisahan lo apa nih? Biasa masalah-masalah lo apa nih? Kalau kegelisahan itu kadang-kadang kalau misalnya ada tiba-tiba dari belakang itu tangan yang gelitik di sini tuh kegelisahan tuh biasanya. Oke. Geli anjing, kegelian gitu. Atau lihat muka-muka yang menyebalkan tuh, ih gelisah. Oke, masuk. Tahu anjing bapak-bapak Jo. Lo biasa kegelisahan lo sebagai seniman nih apa yang membuat hati lo gusar? Paling ini sih pasti ekonomi sih. Oh, ekonomi. Ya, karena kan berkarya kan butuh modal juga. Modal, benar. Nah, Sama sih, gue juga. Ya Kenapa kan? harus menyebut yang kita semua bisa relate gitu? Ya karena Oh, iya, di kita semua Indonesia ya. ini yang relate adalah kemelaratan. Iya, iya. Aduh. Gitu. Selain itu, biasanya kan ada apa ya? Kita kan sebagai seniman selalu under pressure. Oh iya, bawah tekanan ya. Udah di bawah ditekan lagi ya. Benar. Ya, semakin ke bawah tanah deh. Benar. Iya. Oh, semakin bawah tanah lagi Iya, kan? semakin. Nah, kita kedatangan seniman yang juga Yang under pressure. benar. Gitu ya kan? Siapa sih namanya Bang tadi? Siapa Bang? Namanya Bang? Andi Rara gitu. Oh. Rara-raranya tiga ya. Tanpa Andi. ditendang. Ra. Andi yang tidak ditendang ini. Karena Kalau yang itu di TV lain. Oh, Andi anjing. nggak relate, karena gue Ada. Ya, ada satu yang nggak relate di sini. Beda generasi. Oke. Beda generasi. Ya udah. generasi. Jok bapak-bapak anjing. Bro apa? Saya nanti Gobros. Gobros. coba usahakan supaya joknya itu lebih relate kepada. Lebih gengsi Lebih lah. Gen Z, Gen Z. gitu Ini kan. target marketnya Gen Z. Ya dong, Oh iya, yang Gen nonton Z itu ya? aja. Yes ya kan? Yang nonton. Yang nonton Gen Z ya? Gen-Z. Oh, Gen Z. Nah, coba Berarti perkenalkan lo siapa sih Bang? Halo semua. Nama gue Rara. Dikenal karena merah. belakangan ini karena art under pressure kan ya. Art under pressure. Tuh, hashtag art under pressure. Iya. Jadi kalau gue seniman visual artist, performance art, suka ngelakuin performance art juga sama isu-isu sosial politik. Wah, Terus sempet main lakban, mecahin rekor muri sepanjang 500 meter tahun 2000 berapa ya? 12 apa ya? Gitulah pas oh. menterinya Bu Mari Elka Pangestu itu. Gila, dia Seni udah lakban jadi Ya, diapain lakbannya? itu buat ini Skinner ngelakban di tembok. Oh, di lomba di tembok gitu ya? Iya. Itu tahun itu- 2012. Pokoknya di googling aja, maksudnya seni tempel lakban terpanjang terbanyak Andi Rara gitu ada. Oh, udah habis berapa lakban itu? Itu kan dibiayain panitia. Oh, di sponsor ya, di sponsor ya. Itu tahun 2012. Aku masih 7 tahun. Anjing. Waduh. Wah, Tujuh masih tahun. Sumpah. Gap Itu ini 7 ya? tahun. Gap Dia udah generasi nih. pecahin rekor muri ya. Dia masuk kategori gen apa sih? Gen Z. Gen Z dia. Oh, bukan gen Kan apa ya? 2000 berapa sih? 2005. Astaga. Oke lah, pokoknya Kenapa saya ada di sini? dia Tua-tuanya. generasi setelah kita lah ya. Ya, bisa dibilang gitu. Generasi Gue aja generasi setelah lo. Dia 2 generasi setelah lo, Bang. Lanjut nih Gobros, mau nanya apa nih? Ya, mau nanya soal dari sekian banyaknya jenis lakban, kenapa memilih lakban yang apa sih nama lakbannya itu yang tebal itu? Tebal Ini warna merah itu. lakban kain jenisnya. Lakban kain ya namanya ya. Kalau di luar Lapak- negeri kan duct tape kan. Oh, duct tape. Tapi kalau divisi ilmu seni rupanya namanya tape art kan. Oh, itu ada Tape. kategorinya memang Kalau tape di art gitu. tape art itu udah sebenarnya menjadi apa ya?
kayak aliran gitulah. Kalau kan Ya. ada graffiti, mural, Ya. stensil gitu. Sebenarnya tap art ini ada seni penggemarnya, komunitas di dunia gitu. Kalau Oh, di searching ada. Oh iya. Nah, di mana paling banyak ininya komunitas atau penggemarnya itu? Di luar sih, di luar banyak sih. Ya, Gua kata di belum- Indonesia. Gua belum pernah tahu. Bener. Gua taunya tuh Solasi buat itu penculik. Dia Lu nggak soalnya dia di lakban kan dia. Di apa mulutnya kan. Nggak tahu. Ternyata ada seni. Nah, soalnya kalau dari tempat desaku tuh dulu memang tape itu berhubungan dengan mulut, biasanya kan dimasukkan ke mulut dimakan itu. Tape. Tapi. Gue langsung marah anjir. Gue udah gak ada sabar sama dia soalnya. Gue udah Udah capek serius. buat 2 episode lo ya. Gue udah capek Ini sama lo. tap art bukan tape. Iya, pokoknya- Itu terinspirasi dari siapa? Ada tokohnya atau Awalnya sih sebenarnya kebiasaan kan karena gue kuliahnya di IKJ. Nah sempet kan jadi jongos gitu lah. Artian kan kerja menjadi kru art director kan Oh, sama teman-teman di industri film dan televisi kan. Iya. Nah kalau kalian tahu tuh kalau persyutingan itu pada bawa lakban Iya, tuh iya, settingnya iya, kan. iya. Itu Iya. sebenarnya gitu. Itu juga Itu yang menginspirasi enggak juga. kru yang bawa dari itu. sabuknya Enggak. gitu. Lu influence. Enggak apa Ya keren aja tuh ada tape di situ tuh. itu ternyata Lu rasa. kenapa mereka bawa tape itu jadi solusi gitu untuk selama untuk lampu kurang Iya. ini gitu. Oh, Apa, jadi- cepet gitu loh. Oh, baru tahu ternyata tape itu bisa jadi Lakban, solusi lakban. juga selain jadi solasi ya. Iya, iya sama. Oh gitu ya. Sama. Lakban nama solasi kan. Jadi deket Iya. tuh divisi art, lighting itu kan pada bawa lakban dan isolasi. Iya, iya, Isolasi lebih ke listrikan kan. Isolasi listrik kan. Isolasi listrik, nah, Iya, isolasi itu kalau misalnya kita nggak boleh keluar. Oh itu di Isolasi, isolasi pas oke. pandemi anjing. Iya, kan biasanya. Cocok nih bapak-bapak dulu nih. Cocok banget. aku udah mikir dulu dia udah langsung dapat jokesnya. Ini harus Kita ngejudge bareng, yang ini kesal, yang itu bingung kan. harus minum arak nih anjing. Ya, Aduh. benar lagi. Biar Coba kesel aja kan ada. dia kan. Besok lah. Coba Ada aja ya. yang punya produk minuman ya. Bisa PPL Ya, di Bisa sini. Boleh. bisa mabokin ini nih gobros. Dukung UMKM. Biar gak jayus. Ini minumnya lewat sini tuh enak banget gitu. Iya. Nggak susah dia aja. Itu ntar Langsung basah disaring, langsung semua disaring. di sini. Langsung Kumisnya- disaring. kumisnya Kuman-kumannya masuk langsung sih. disaring. Dia nggak bisa nyemil, nggak bisa apa nih. Oke. Gitu. Jadi Bang, Art Under Pressure ini ada mengangkat sebuah Art apa namanya, sebuah Maknanya. isu nggak ada artinya, nggak art under pressure nih, karena kan kita di seniman Kodia ini kan udah pada ngomongin kayak hashtag art under pressure nih. Jadi Dengkotnya. sebenarnya sebelum art under pressure dulu udah gue jadiin tagline di bawah tekanan art seniman butuh sek. Jadi dulu gue bergabung sama project teman-teman ruang rupa gitu, namanya memberi tak harap kembali. Jadi kita berbagi karya ke orang-orang gratis gitu. Jadi Ya. kita bikin acara memberi tak harap kembali. Nah, gue bikin stiker Kayak di kasih bawah ibu ya? tekanan art seniman butuh sek itu dulu di Jogja Kedai Kebun Forum gitu gitulah itu proyeknya yang terkenalnya di bawah tekanan art seniman butuh sek. Nah kalau yang art under pressure ini baru gue racuni ke temen-temen seniman. Kalau lagi dia kayak terutama si Edi W karya itu kan dia kan sebagai seniman juga Media partner juga. partner, fotografer, editor, Karyawan juga. karyawan juga sih dia. terus kayaknya bisa membelah diri gitu loh. Undangan sini, undangan situ, dia pameran juga, dia media juga gitu. Terus gue biasanya komen, wah art under pressure nih gitu. Terus pada dah ikut-ikutan. Nah sebenarnya art under pressure punya dua makna secara positif sama negatif. Nah kalau dimaknai secara positif, art under pressure itu kondisi ketika seniman lagi gacor-gacornya, dalam artian banyak undangan pameran,
banyak project, banyak kerjaan gitu. Jadi kayak Edi tadi kan, pameran di sini, abis ini workshop di sini, abis itu liputan media di sini gitu. Ya, Itu secara positif jadwalnya padat, art under pressure. Tapi secara punya makna negatif juga, art under pressure itu seniman itu di bawah tekanan apa sih? Biasanya secara psikologis itu nggak jauh-jauh dari ekonomi, ya kan? Gimana survive sebagai full time artis gitulah. Itu kan mempengaruhi secara psikologis ke hidup kita gitu. Tekanan-tekanan sosial, ekonomi, politik dan psikologis gitu. Lo udah full time artis nih, Bang? Udah. Gue salut tuh sebagai seniman. Memang dari dulu Pak Andi ini. Karena sebagai kadang kan gue kan juga seniman gitu kan, tapi gue belum bisa full time artis gitu. Tapi itu tuh sebuah mimpi di mana semua seniman tuh pengen seperti itu kan ya, ikigai gitu kan ya. Jadi lo jadi lo kerjaannya ya udah lo berseni karena itu yang lo suka gitu kan. Gue masih belum bisa, gue masih harus jadi budak korporat ya kan. Nah jadi gue salut, gue suka sama seniman-seniman yang akhirnya bisa jadi full time artis gitu. Lo gimana lo apa? Ya apa lo full time artis? saya mengusahakan untuk bisa jadi full time artis selama mungkin gitu. Ya sekarang sudah bisa dibilang full time artis itu. Ya, Bukannya lebih waktu ke tarik seniman. Oh gitu. Waktu tarik full time. Anjing, lagi nih ngentot, gak nyambung nih Gen Z. Oke. Gimana sebagai Gen Z jok-jok bapaknya? Gak nyambung kan? Aduh. Mau apa namanya? Mau ngomong kasar. Mau ngomong kasar tapi sepuh. Tua ya? Dia paling kecil gitu. Jadi untuk jadi full time artis itu susah ya, apalagi in this economy gitu. Jadi kita harus mengorbankan banyak waktu untuk kerja, entah korporat lah atau segala macam untuk menghidupi seni gitu kan. Jadi seninya masih belum bisa hidup sendiri nih gitu pada saat ini ya. Tapi kan setiap kondisi seniman berbeda gitu. Tapi kan Gen Z ini kan kuliah di kampus kesenian. Kampus kesenian kan udah mempersiapkan diri bahwa emang profesinya akan menjadi seniman gitu. Otomatis kan sebenarnya kuliah kedokteran lu keluar menjadi dokter gitu. Full time dokter bukan magang apa namanya kalau dukun. Terus ngapain malah jadi kuliah dokter jadi dukun yang gitu. Ya kan maksudnya keluar dari kuliah dokter pasti jadi dokter bukan jadi dukun. Iya benar masuk sih sebenarnya masuk. Maksudnya Udah dipersiapkan kayak gitu, sesuai. masyarakat umum gitu melihat bahwa seseorang yang full time artis itu kayak dalam tanda kutip apa namanya? Kamu Pengangguran. nggak bisa hidup gitu. Tapi kita kuliah emang dari situ gitu. Kuliahnya kan kita di kampus seni gitu, mempersiapkan kita sebenarnya gimana caranya mensiasati hidup dengan jalur kesenian, jalan hidup itu gitu. Udah kesenian itu udah the way of life. The way of life. Rasta manfaatis. Gitu. Ya pasti. Tapi kan ini gue nggak tahu ya benar atau enggak ya. Tapi katanya banyak yang sekolah seni akhirnya putus asa gitu. Bukan putus asa, mesti kayak gue nggak mau jadi seniman lagi deh, gue ternyata nggak realistis, miskin gue gitu. Apakah benar adanya seperti itu? Dia kan mahasiswa ya, mahasiswa isi Bali. Bukan Jogja. Bukan Jogja. Gimana pendapat? Kalau dari aku ya melihat teman-temanku, karena dari semester 1 udah kelihatan nih teman-teman yang emang niat di seni atau cuman ikut-ikutan aja. Karena kan dilihatnya kalau jadi seniman tuh kalau udah sukses ya, karyanya bisa laku ratusan juta atau miliaran. Tapi pas di prosesnya
mereka justru kalahnya di tugas-tugas di dasar. Pas tugas Nah kayak itu kan Nirvana. itu jadi art under pressure. Bener kan, di situ kan diuji kan jadi ya kita di bawah tekanan nih. Terus seleksi alamnya bisa bertahan nggak si mahasiswa ini? Kalau bertahan mungkin bisa lanjut ke jenjang selanjutnya, tapi kalau nggak yaudah dia gugur. Karena banyak teman-temanku juga banyak yang gugur, jadi dia nggak bisa lanjutin karena alasannya nggak kuat sama tugas-tugasnya. Tapi Katanya sih mahal juga ya untuk kayak bikin tugas Nah, apa gitu, pensil, pulpen, kertas, apa. Itu penting nih. Sekarang berapa per semester? semester. Berapa? Aduh, biasanya Kalau- beda-beda sih. Bukan, jawab aja biar gue bandingin sama IKJ kan. Kalau aku, Dimarahin. Kalau aku ya. Lu dimarahin kan lo? sorry. Kalau aku, Semester- kalau aku semester. per semester tuh 2,5. Itu cuma Masih untuk murah alat-alat. dong, anjing. Itu Kalau 2,5 ya. nah, itu Semesteran namanya. Itu semesteran. Oh, semesteran. Semesteran. 2,5. Iya itu dah. Kalau 2,5 murah dah. Murah. Iya, Karena per semester murah. Karena Udah gini. 10. apa Kalau per namanya, semester- sebelum kita masuk ada apa namanya? Ada kayak seleksinya gitu. Kita perlu masukin data-data kita, terus kita digolongin mampu atau tidak. Nah di situ baru tentuin Oh, UKT-nya beda. berapa gitu. Oh. Jadi tiap orang beda-beda bisa. Oh jadi yang dianggap mampu lebih mahal bayarnya. Mahal, benar. Berarti tiap muridnya beda-beda bayar per semester dong? Iya. Hah? Iya. Ada beberapa kelas. Oh. Kayak, misal ada 5 kelas rentan Rentan bayar harga. UKT-nya. Ya. Terus aku misal di Dia yang kaya. ada yang lebih rendah dari kamu ada nggak yang lebih bayarnya? rendah sih. Oke, dan kamu merasa itu tidak adil atau gimana karena ada yang lebih rendah bayarnya? Enggak sih, karena kita kan emang Orang kaya. kan masukin datanya kalau emang jujur. Ya. Kalau emang nggak mampu kan memang dibantu. Disurvei kan? Disurvei Disurvei. juga. Ada Surat ya? surat kan? Iya, ada surat-surat. Rekomendasi juga. desa lah ini Kita dulu lah. nggak gitu ya? Enggak ada. Tapi kalau kita kalau jual sawah dua gitu. setengah Potong murah rata ya. ya. 2,5 murah. Ayo, Ayo Rata bilang lagi ya gitu ya. kalian. Iya lah. Terus pas surveinya itu benar-benar dilihat ini keluarganya punya aset apa Iya, gitu. iya. Soalnya kan takutnya ada yang diam-diam ternyata punya tanah gitu loh atau punya Tesla. Nah itu tergantung kejujuran gitu mungkin ya. Ya kan itu nggak bisa dijamin kalau kejujuran. Tapi biasanya ada survei langsung, jadi ada Ya. orang yang survei langsung ke rumah. Hmm. Jadi di situ ditanya-tanya. Oh, berarti Ternyata diam-diam punya apartemen di Pik itu kan nggak tahu. Tapi kan di Jakarta. Kan diam-diam makanya Ini jauh. aja di gitu. sini loh yang pulau sini seberang ya. Lanjut. Gitu. Gimana Bang? Lu emang dulu mahal? Itu kalau emak gue sih ya jadi jual sawah aja. 12 juta per semester itu tahun berapa ya gitu. Kalau sekarang nggak tahu Iya ya. ya. Gitu. Zaman dulu kan itu zaman Sebenarnya apa ya? kalau di IKJ kan dulu sebenarnya gagasan IKJ itu dibangun atas inisiatif seniman pas masa pemerintahannya Ali Sadikin. Jadi ada support dari pemerintah daerah. Ya. Kalau isi Bali ada support dari pemerintah daerah berarti ya? Kayak kurang tahu. Itu Kayaknya tadi ada yang sih seharusnya. karena ada harga buat miskin kan Kayak otomatis seharusnya. subsidi Ada ya. harga untuk miskin. Seharusnya ada ya. Ada kan? Negeri juga kan. Jadi tapi dulu ada gerakan ini jangan masuk IKJ gitu. Karena Oh, itu ya? karena mahal gitu. Jadi Berarti lu dulu kaya dong, Man. Kaya dia. enggak. Gantian nih. Enggak, gue orang nggak punya, tapi gue dibayarin dulu. Oh. Dibayarin sampai pas dibayarin karena gue berhasil mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa gitu kan. Nah itu kalau secara organisasi itu namanya Dewan Mahasiswa, tapi gue bikin kampanye gitu-gitu menjadikan diri gue sebagai presiden mahasiswa gitu. Terus sebelumnya nggak ada beasiswa buat Dewan Mahasiswa gitu, gue menuntut kuliah dan dibiayain gratis karena gue miskin. Melarat. Mahal di Jakarta mahal. Gue tidur di dalam kampus gue. Tidur nih kalau ini kayak gini nih kuliah nih, Ya. tapi ini agak panjangan dikit di studio gitu. Nah, kalau malam itu jadi tempat kita tidur gelar
sleeping bag gitu. Di atas meja. Makanya IKJ dulu terkenal kampus 24 jam. Oh, karena selalu di situ. Jadi Bang udah pelajaran nih. Iya. Bang nggak ada dosen. Studio-studio itu jadiin kos-kosan buat mahasiswa. Oh. Gratis. Dan itu nggak apa-apa, dibolehin aja ya? Gak apa-apa, emang dulu keistimewaan IKJ dulu gitu. Boleh bawa kompor. Masak sekalian. Iya, boleh. Sarapan gitu. Masak Indomie gitu kan. Iya. Bawa maca. Tapi apakah kan kalau kita kuliah seni udah mahal misalnya nih, terus praktek segala macem juga kita harus beli-beli ya kan segala macem. Ngisi kan? Nah terus habis gitu apakah ketika sudah lulus terus menjadi seniman itu worth it nggak dengan hal itu gitu kan? Lo dipersiapkan jadi seniman nih, tapi lo ketika udah masuk ke realitanya nih, ternyata apakah dia belum. Belum lulus dia. Ya kan ya lo kan udah lulus, seandainya ya. Lo yang jawab Ini seandainya. Iya. Kan lo bintang tamunya gitu. Jadi apakah setelah lulus itu mendingan gua ambil akuntan deh atau misalnya apa kayak gitu. Sempat kepikiran sih kalau aku ya. Nah, Sempat kepikiran karena pindah. Kayak salah jurusan deh aku. Terus mikirnya apa sebenarnya? Kayaknya sebenarnya nggak aku worth it pengennya gitu ini. loh, Gitu. Ya, dulu, tapi sekarang karena udah lumayan masuk ke skenanya. Ini lumayan itu kategori tersesat dia. Tersesat kayaknya gue udah di luar, udah ngerasain duluan sih sebenarnya aku ya. Kayak sekarang nih kan udah kenal Kak Skinner, Komunitas. Dia kan bukan dari kampus kan, dari komunitas, dari ya berjejaring kayak gitu kan. Jadi lebih dulu ngerasain sebelum tamat. nah. Jadi mungkin ntar kalau udah tamat bisa lebih fleksibel dia, bisa lebih aman lah. Udah nggak bingung lagi kira-kira Udah kalau lebih udah ikhlas tamat. gitu ya. Ya, Ya udah sekarang- sih gitu. Sekarang juga ngambil beberapa job gitu kan, entah apa kayak art handler tuh semuanya ambil semua udah. Oh iya iya. Nah. Ada di tahap itu sekarang ya, Ya. apa aja ambil gitu ya. Under pressure. Ada pressure. Lagi triple A dia, apa aja ambil. Apa aja ambil. Kalau gue sih sebenarnya dulu Bondi, Net Hansel, Good Net Electric tau nggak? Apa? Yang main keyboard Good Net Electric terus bikin movement jangan masuk IKJ. Oh, Jadi oke. bikin stiker gitu jangan masuk IKJ, jangan masuk IKJ karena sebagai kritik bahwa pendidikan mau kuliah seni itu sekarang biayanya mahal banget. Itu tahun 2000-an awal kan. Nah kalau sekarang ternyata tadi masih terjangkau ya. Ya kalau miskin, kalau miskin. Kalau miskin murah. Ya. Kalau ketahuan hartanya banyak ditinggiin. Oh bukan, maksudnya buat teman-teman yang dari Jakarta, Surabaya atau mau kuliah ke isi Denpasar aja kan? Kalau miskin udah terjangkau. Kalau miskin ke situ gitu ya berarti ya. Aku juga baru tahu ternyata ada sistem kayak gitu loh. Oke. Terus ada kalau di Jogja ada teman-teman yang drop bikin kaos daging kacang hijau tuh drop out from art school. Wah. Jadi sebenarnya apakah kampus ketika kita kuliah di kampus ini itu menjamin kita akan berhasil menjadi seniman? Jawabannya tidak. Ya. Tidak menjamin gitu. Bahkan banyak teman-teman yang drop out kuliah bisa jadi seniman yang berhasil gitu. Ya. Sama kalau idola gue dulu Irwan Ahmed. Irwan Ahmad itu seniman konseptual yang berhasil menjual karya tanpa bentuk fisik, tanpa wujud, tanpa Apa itu benda. karyanya? Konseptual, Konsepnya. ide gagasan, Oh. gitu. Nah ternyata banyak teman-teman yang berhasil menjadi seniman juga tanpa melewati jenjang pendidikan di kampus seni gitu. Ya. Tapi kalau buat si Ari ini dia harus sadar bahwa dia kuliah di kampus seni ini menjadi batu loncatan gitu Ya. untuk mengenal jejaring tadi, Ya. ngejaring komunitas gitu. Tapi Ya. kalau berharap dari kuliahnya dia bisa Langsung jadi seniman gitu. bukan dia jadi pinter gitu enggak, karena seluruh kampus kesenian itu ketinggalan. Kalau istilahnya kan seni kontemporer kan adalah seni yang kekinian kan,
istilahnya kan terkini nih. Iya. Perkembangan seni terkini itu selalu ketinggalan kampus-kampus seni kan. Ini kan dia ada namanya apa nih kalau kurikulum kan. Ada kurikulumnya lawas kan. Jadi kayak contohnya nih, dia tadi barusan ngomongin art handler. Art handling kan. Itu apakah ada pelajaran untuk iya di kampus seni untuk studi tentang art handler ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada kurikulumnya. Nggak ada ya. Nah itu kan akhirnya kan dia belajar kan, belajar dari komunitas karena ada peluang, ada pasar. Terus belajarnya dari mana gitu? Si siapa? Si Rompis ke Jakarta magang sama si Sigit Play itu yang jadi art handler di sana gitu. Terus mereka akhirnya bikin nih tim di Bali gitu sebagai art handler. Nah kalau si Rompis kan udah lulus kan? Iya udah lulus. Nah udah lulus. Ya. Terus dia sekarang studi jadi art handler kan, secara profesi gitu, diseriusin. Nah gimana menurut lu itu keberhasilan atau kegagalan kamu sendiri? Terus gue mikirnya apa faedahnya lo masuk sekolah seni kalau Itu gitu? jadi batu Ya untuk memulai gitu loh. Dia aja misalnya ketemu sama komunitas bukan dari kampus, ya kan? Terus mempelajari art handler nggak dari kampus, segala macem. So faedahnya apa dong? Faedahnya Selain mungkin basic menggambar gitu misalnya. basic Itu menggambar doang. tuh kan bisa dipelajarin sebenarnya Exactly, kan. so right? Kalau aku Dulu apa? SMA-nya apa? SMA swasta. Bukan apa namanya? Negeri biasa, IPS. Oh jago gambar? Enggak. Aku baru mulai gambar 2023 Pas masuk aja. pas masuk baru ujian. mau masuk. Kan kalau masuk kampus seni itu harus ujian gambar. Iya sama gue dulu juga. Gambarnya apa pertama kali? Gue tempat Dulu, sampah sih. dulu gambar realis sih. Kan dia udah Lempar sampah kan dia udah nih. benar tadi bilang IPS kan ilmu pengetahuan sketsa. Wah benar. Emang lu kuliah di mana? Di Malang dulu. Di Apa UM. maksudnya kampus? Universitas Malang. UM. Oh ada Universitas Malang. jurusan desain grafis. Ada DKV. Cuman itu, jadi kita semua duduk di ruangan gitu, muter begini, di tengah ada tempat sampah. Iya. Terus kita gambar gitu deh, beda perspektif. Tapi gue gak masuk gitu. anjir. Ngapain? Gue Mas? masuk. Emang ada yang masuk? Ada masukin dong. Ya. Enggak. Kalau gue suruh gambar ini apa sirkuit balapan motor. Oh wow. Oh. Iya. Jadi gue Gede gambar banget ya? aja suasananya aja gitu. Jadi Itu langsung dari imajinasi gitu? Enggak, PR dari mereka. Pokoknya disuruh gambar sirkuit balap motor. Oh wow. Dan jadilah sirkuit Mandalika. Ternyata desainnya dari dia. Dipakai apa dia? Yang penting kelihatan suasana rame gitu, nggak realis, nggak aktivitas realis. manusia gitu. Oh jadi lengkap gitu Komposisi. ada aktivitasnya, komposisinya, terus gitu. di parkiran ada jualan cangkimeng. Oh nggak ada, anjing kan dilarang sama satpol pp gitu. Kalau aku dulu ini tesnya menggambar suasana aktivitas manusia. Ngapain berak? Aku gambar ini. Bapakku lagi ngopi ya udah aku foto terus gue gambar. oke. Dulu aku Udah suka. era handphone ya. Oh iya. Kalau dulu kan Zaman belum. dulu ya. Ah, Jadi harus langsung gitu ya. Kamera iya. iya. Aku dulu gitu. Terus untungnya masuk seni dapat ini sih apa ya? Dapat Jejaring karena Jaring apa? aku kan lumayan Jalan. mungkin bisa dibilang lumayan rajin di kampus. Terus mungkin Diajak-ajak. dilihat sama dosen, terus diajak-ajak. Jadi dari diajak itu kenalan sama orang, terus kenalan lagi. Oke. Berarti ada nih faedahnya berarti Ada. ya? Buat aku ada, nggak tahu buat orang lain nggak tahu. Ya pasti ada sih. Pasti ada sih, Tapi harusnya apakah Nggak, maksudnya kalau mau dibandingin gitu, Hmm. setelah pengeluaran segitu banyak, banyak apa? Banyak. Lu Apa kerjaan kan nggak? iya kan, jangan dulu orang tua kita masih jualan sawah buat per semester, beda sama sekarang mah. Perbandingannya apa Ya ya? kayak bohong deh, masa 2,5 sih? 2,5 juta. Kita harus cari tahu. Kos-kosan aja udah naik 3 juta. Kita harus cari tahu semiskin apa dia sih sebenarnya. Semiskin apa? Kok bisa dapat segitu gitu?
kalau ternyata isi dan pasar masih terjangkau ya dan punya apa namanya subsidi silang buat yang tidak mampu sih bagus. Ya. Sama ini sih ada apa namanya program pemerintah KIP, Apa itu? KIPK, apa namanya Kartu Indonesia Pintar Nah. untuk Oh, yang dari kuliah. yang sebelumnya itu loh. Yang tidak mampu itu kan. Ya. Kayak Dulu kan gitu. bidik misi ya dulu namanya. Bidik misi. Sekarang KIPK. Kelihatan tuh kan nggak tahu. Kelihatan ya. Jadi itu kayak ada dua skema. Skema satu Jangan gitu dong, jangan gitu dong. sorry, skema satu lah, gitu ya. Skema satu dibiayai kuliahnya sama biaya hidup, dapat. Oh wow, biaya hidup. Dapat Indomie Biaya banyak. hidup juga. lagi kos-kosan. Ya. Oh kita kayak nggak terima gitu dengan solusi ini gitu. Dapat biaya hidup sama Bagus sih, uang bagus, kuliah bagus. dibayarin. Karena berprestasi. Ya, Oke. itu kita bisa ngajuin juga. Wah keren dong. Ya, bilang Cepetlah ini. beranak. Nggak mau. Nggak mau. Jadi buat Iya, iya. In this apa economy, namanya? no. Pas SMA mungkin bisa nabung prestasi atau nilainya dibagusin, itu bisa dapat. Kan dia tersesat deh, baru-baru mikirin masuk seni kan enggak dia tadi kan? Iya kan sama sama gua. Memang dua-duanya penting, tapi menurut kamu yang mana lebih penting? Skill kamu dalam melukis itu sangat bagus sekali, atau skill kamu dalam melukis biasa-biasa aja tapi koneksi kamu bagus banget? Kayak dua-duanya. Ya harus kan saya awalnya dengan berjalan. memang dua-duanya penting, Nah, tapi menurut kamu yang mana yang lebih penting? Apa ya? Jangan Mungkin bikin dari ini sih Gobrus. bisa dari karya dulu sih mungkin. Karya dulu tetap Karya ya. dulu tetap. Hmm. Karena dari karya mungkin kita kenal orang baru, misal seniman juga atau punya galeri gitu, kita Ya. kenalan sama dia, kita udah punya modal nih. Oh ya betul. Modal kita karya. Ya. Ada yang bisa kita tunjukin gitu sih. Wah kebalikannya lagi. Koneksinya banyak, karyanya Koneksinya dikit. banyak. Karyanya jelek. Oh, iya, tapi banyak. Iya banyak. Bisa menang banyaknya sih. Tapi kan Nggak, itu aku cuma nggak bisa anatomi. lanjut ngomongin series itu kan kategori ngomongin manajemen seniman kan ya. Jadi kalau dia kan relasi itu penting gitu kan. Ya. Kan sebenarnya seniman itu talentanya itu menciptakan karya seni kan. Ya. Tapi ternyata kalau dari percakapan ini kan seniman itu juga harus sebagai public relation, Ya. terus dia how to survive itu di mana dia harus punya menciptakan pekerjaan sebagai art handler gitu-gitu loh. Walaupun dia sebenarnya kan masih mahasiswa, dia Ya. harus fokus ke situ dulu kan. Tapi dia emang dari dulu kampus kalau di IKJ dulu tuh semua anak seni rupa nih ikut syuting nih, ikut syuting kan jadi art director, jadi tim film kan. Ya. Jadi udah kenal kerjaan itu kuliahnya ditinggal. Oh, kayak anak itu ya. Karena udah nemukan pekerjaannya kan, Ya. udah celahnya gitu ngapain Ya. gitu. Terus ada yang setelah itu baru kuliah lagi gitu. Nah kalau dia ternyata masih fleksibel ya. Yang penting masih bisa tetap lanjut dua-duanya gitu. Bisa podcast. Mau berhenti? Iya. Aku berhenti kuliah. Iya, pintar-pintar bagi waktunya aja sih. Iya. Dia bijak banget sih sekarang anak nih anjing. Ya, bijak lah. Dia pintar-pintar bagi Bijak lah. waktunya gitu. Calon jadi Kalau rektor anak-anak gitu. sekarang itu memang kebanyakan bijak, soalnya yang dulu-dulu itu di sawah. Bajak Pajak. sawah. Pajak. Bajak Itu sawah. bukan bajak, jangan itu yang ditekan, Iya, itu iya. badak. Jadi harus tetap pintar-pintar jaga atur waktunya. Terus apa lagi nih permasalahan seniman-seniman nih? Art under pressure. Nah, art under pressure nih. Nah, Yang relate lah dengan keadaan ekonomi saat ini. iya tadi kan kalau gua tuh art under pressure itu secara manajemen, artis manajemen Ya. itu seniman itu berdiri tadi tuh sebagai self manager, sebagai apa nih? PR. Director. Semuanya dia gitu ya. Terus Ya. Installer. aktor sosial, Zaman sekarang itu editor video, Ya betul. Content jadi content creator. Semuanya creator, itu. mempromosikan diri jadi self promoting kan. Ya. Jadi kalau beda nih, makanya gua harus
harus ngajak sama manajer band indie. Oh dia deh manajer band indie. Jadi seniman visual artis ini, seniman seni rupa ini harus belajar dari manajer band indie, entah punk, entah pokoknya kategori band indie lah. Ya. Nah, jadi logikanya begini nih, seniman seni rupa itu ketika pameran ini Ya. kategori kan manggung, seperti band indie lagi manggung. Ya. Nah, bedanya apa? Seniman indie lagi, band indie punya manajer. Ya. Nah, seniman tidak punya manajer. Ya. Nah, manajernya juga manajemennya juga beda. Jadi ketika band manggung, band indie manggung, band punk manggung, satu ada fee-nya nggak? Gitu. Kalau nggak ada fee-nya, ada makanannya nggak? Ya. Ada transportasinya nggak? Terus next level negosiasinya, oke, bandnya nggak perlu dibayar, tapi kru gua harus butuh makan nih, tetap harus rider, ada riders. Lu butuh minum apa nih? Oh sorry, gua nggak minum alkohol, gua minum jus, gua nggak makan daging gitu kan, ridersnya kan gitu. Kita nih kasihan gitu. Kasihan sama senimannya ya. Ya kan pas Iya. pameran manggung, Iya. pas kita manggung itu nganterin karya sendiri, Iya, ya kan. semuanya Kalau ada motor ngiket, kalau karya sosok gede harus nyewa Iya, gobok. Iya. Ya Gue kan? udah kayak laba-laba loh di motor Pas, begini nih. pas pembukaan lupa isi pondasi alias Iya. lupa makan Lupa kan. makan. Pas acara anjing kelaparan, nggak ada yang ngasih makan. Iya. Belum lagi perlu nyambut tamunya kan. Ya. Ngobrol Cuma banyak. dapat manggungnya tapi nggak dapat manggangnya. Anjing. Lagi dah. Babi guling enak lah. Babi guling enak. Ya pokoknya Tapi gitu. bener sih, tapi bener. Apa ini kan bener nih. Karena dia manajer band indie. Ini seniman sebagai manajer band indie juga. Tapi Iya, seniman berarti dia bisa memanajeri dirinya sendiri sebagai seniman Wah. harusnya. Gue manajer semua orang di Bali ya. Gue Oke. manajer fotografer, gue manajer band, gue manajer seniman. Nah. Gue sendiri gak punya manajer. Nah, Siapa yang mau manajerin gue? Diri sendiri. tadi itu seni itu kalau karena lu menempatkan posisi sebagai visual artis atau seniman seni rupa, itu tadi seniman seni rupa itu memanajerin dirinya sendiri, memasarkan dirinya sendiri, merekam, ngedit video, foto, bla 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 itu sendiri kan, ngajuin proposal sendiri itu buruknya. Ini hasil apa? Hasil pendidikan. Nggak ada loh. Kita tanya ke dia ya, mahasiswa seni. Ada mata kuliah artis manajemen nggak? Nggak ada. Nggak Terus ada. S1 nggak ada. Manajer gitu, manajer seni rupa gitu. Nggak ada sih. Iya. Atau di S2 ada kan Kalau apa S2 namanya? tuh beda sih. Iya. Kalau kalau S2 di kan S2 ada inisiatif gitu. dari kita kan. Tapi itulah kenapa stigma libur. Kenapa itu? Udah gak kuat. Kagak ada, gue harus punya manajer dulu baru ada stigma pameran lagi. Makanya gue itu bikin sih, podcast. kalau seniman kan harus mengadiri diri sendiri, kecuali lu anak band. Oh, gue besok belajar gitar gue. Gas. Pandi, manajer Pandi. Itu sih, itu yang perlu harus kita diskusikan. Nah tapi karena kalau kebanyakan gitu juga burn out, maksudnya gue juga burn out kan. Maksudnya nggak masalah, gue nggak ada masalah dengan managing dari berbagai macam, dari musik, dari seni segala macam ya. Itu nggak ada masalah sebenarnya gue. Cuman karena Nggak udah ada duitnya. Sejak kapan seni ada duitnya, Pandi? Itulah kenapa kita melarat. Sejak kapan seniman tuh dibilang, nanti ikut pameran di tempatku ini ya, budgetnya segini. Terus sejak kapan ada bagian budgetnya segini? Sejak kapan ada tuh? Paling cuma Sejak kamu butuh apa? Pertanyaan gitu. Kamu butuh transportasi nggak penjemputan karya? nah itu lagi. Semua simpel. Kamu nanti mau makan apa gitu? Aku sediain makanan gitu. Ya. Tapi kesadaran itu sebenarnya harus dimulai dari teman-teman kita yang menjadi bos-bos gitulah. Iya. Cuma kayak Ko Yurison nih. Yuri Sonta, kenal Dimension. lo? Kenal lo kok Yuri? Ko Yurison kalau semua gue pameran di TAT gitu kan, dikasih makan dari Benar, Argos benar. itu kan, Ya. disuguhin makan, mau makan apa, mau minum apa gitu-gitu. Tapi di tempat-tempat lain itu enggak. Kadang-kadang enggak kan. Ya. Betul. Ya, bukan kadang-kadang sih, lebih banyak enggak.
Oke. Karena mungkin beda ya, atau mungkin dari stigma stigma publik gitu melihat seniman itu beda nge-treatnya sama musisi kali. Ya. Itu kan semua ada acara kebudayaan nih, ya kan? Ah. Semua teman kita punya band kan, wah ada ruang ganti, Nah, ya kan? Seniman dikasih ruang nggak? Kan butuh dandan ini nih. Kayak ini tadi nih. Iya, buat tacap-tacap ini lihat ini, butuh menceling dulu kan. Nggak ada yang bisa dikencengin, nggak ada. Iya. Ya sesimpel itu loh gitu. Ya. Itu nggak ada. Berarti emang harus Harus lebih dibudayakan. diedukasikan, dinormalisasi gitu. Kalau kali ya. kalian nanti jadi bos gitu kan, membuat pameran dan ada budgetnya itu, tolong perhatikan kesejahteraan seniman. Itu deh, perhatian Ya, gitu. memang, sangat. Makan apa gitu kan. Karena memang selama ini misalnya ada festival musik atau acara film, pokoknya sesuatu yang bukan acara utama itu tentang seni rupa, terus ngajak anak-anak seniman misalnya nanti kalau mau bisa ikut di sini sebagai live mural gitu. Tapi ya udah, senimannya datang, Iya. live mural tuh selesai. Kayak kita tuh kayak cuma garnish gitu loh. Makanya Iya. aku tuh kadang ya sebagai orang yang sering bikin pameran, itu tuh aku nggak mau terlalu menyatukan musik sama seni rupa. Karena pertama kalau musiknya terlalu Kenceng. cetar, orang-orang nggak akan fokus gitu. Mereka cuma Jadi pingin background, mabok, jadi background. pingin mabok, pingin denger musik gitu. Dan kalau misalnya acara musik utamanya ada seniman mural, senimannya kayak ya udah dilewat-lewatin aja gitu, kayak nggak Ya. ada kayak gimana ya, kayak I can put my finger on it as well. Tapi agak susah untuk menyatukan dua itu. Cuman kan di stigma masih ada band misalnya kayak gitu, kayak misalnya bandku kemarin. Tapi oke, kita batasi akustik kayak gitu kan. Jadi masih bisa kedengeran lah orang mau ngomong tentang seni atau orang mau networking segala macem. Tapi kalau misalnya udah DJ gitu, aduh gue paling malas. Oke. Gue paling malas. Karena udah orang nggak bisa fokus ke sini. Padahal itu kan sama-sama seni ya, musik dan art gitu, visual seperti ini. Tapi entah kenapa dalam implementasinya itu agak susah karena audiensnya jadi terbelah tuh di situ. Tapi mungkin genre musiknya aja sih gitu. Sama folk gitu, sama kan masuk aja kan. Masih masuk sih. Ada beberapa yang memang masih masuk tuh, banyak memang. Cuman terkadang itu kalau pemilihan musisinya nggak pas gitu ya, bukan karena musisinya jelek atau nggak pas sama temanya, itu jadi kebelah gitu. Dan pasti yang seni visual yang tersingkirkan. Tuh, sama Kayak kalau ini loh, bisa acara-acara festival besar itu loh, yang ya panggung besar banyak, gede itu loh kan. banyak, Kamu kan banyak. diundang kan. Makanya kalau misalnya ketika ada festival musik kayak gitu, entah itu yang kecil, sedang atau skala besar, kalau menurutku pribadi sih, kalau mau mengadakan live mural juga jadi bagian dari itu acaranya, lokasi live muralnya itu jangan tiba-tiba kayak di belakang yang area agak gelap-gelap gitu loh. Iya bener anjir. Ya kan, sering gitu kan, pasti di mana ada sisa tempat taruh aja di situ gitu. Misalnya media itu pakai triplek gitu kan, sering kayak gitu biar gampang dipindah-pindah gitu. Seadanya. Tapi lokasinya itu loh, maksudku titik tempat live muralnya itu deketin dikit ke panggung, ke tempat acara utama, biar ketika penonton datang untuk musik-musiknya mereka lagi gini-gini, pelukisnya tuh kelihatan di situ, tetap terlihat minimal ketika orang nengok ke sini, oh ini kelihatannya ada live mural di sini gitu. Jadi nggak di belakang jauh situ udah dilupain gitu. Lo mau putar panggung juga gak kelihatan lukisannya, rambut lu segede ini. Oh iya, gitu maksudnya. Kayak balik lagi ke yang tadi ya, kayak itu? deal-dealan sama penyelenggara Iya. acaranya juga. Seniman juga sebenarnya kan harus sadar sama peduli sama diri dia sendiri kan. Nggak cuman ayo pameran di sini yuk atau nanti live mural di sini yuk. Tapi nggak langsung oke, mau gitu. Tapi ada deal-dealannya dulu nih. Misal aku nanti panggungnya di mana, muralnya nanti di mana. Ya. Lebih Ke jadinya expose di atau awal, enggak, di ya. awal lebih jelas gitu ya. Ya biar nggak pas acara udah mulai, wah ternyata tempat kita muralnya di sini nggak kelihatan sama orang, kan rugi kan. Ya. Gitu. Jadi senimannya harus aware juga sama diri dia sendiri. Harus memperjuangkan hak sendiri ya. Itu kan kalau band kan ada kontrak nih. Oh iya. Kalau band manggung ada kontrak lewat manajernya nih, ya kan? Kontrak tertulis. Kalau kita diundang pameran stigma, nggak ada tuh kontrak tertulis, ya kan? Tapi kalian sejahtera nggak pameran sama
dapat konsumsi kan. Iya kan, gak ada ruang ganti kan. Ya Allah. Ganti apa? Seniman kan butuh dandan wangi. Tapi gue dengan stigma ini gue mencoba segala macam hak seniman itu gue kasih sih sebenarnya segala macamnya. Iya Cuman maksudnya ya kan memang ada ya karena itu tim stigma juga sangat kecil sekali, hanya 2 orang. Jadi banyak agak kurangnya, but we will try better. ya ini kan teman-teman kita nih akan menjadi ikon atau bos atau punya gagasan ide-ide bikin acara besar kan atau punya tempat. Nah mungkin diskusi ini juga gimana caranya membangun ekosistem sehat di kalangan teman-teman Nah, benar. seniman visual ini kan. Nah tadi kan sebaiknya kita belajar dari manajemen band indie itu, dari hal simpel tadi kan ada riders gitu-gitu kan ditanya gitu loh Soma, gua Skinner pameran dong di restoran gua nih gitu, lu butuh apa gitu kan. Butuh apa, makan apa, nanti pas ini gue sediain apa gitu, secara teknis butuh asisten apa yang bartender tadi gitu loh. Atau penjemputan karya gitu, transportasi. Kalau kita diundang manggung kan ada tuh transportasi, duit transportasi kan. Itu udah, semoga ya. Semoga Intinya aja. perlu Jadi kesadarannya lah. dan Bos-bos. seniman-seniman juga musisi segala macam saling support lah ya, saling support. Gua beli album lo datang pameran kita, beli lukisan kita. Bandingannya jauh. Tapi begitulah. Mahal lukisan dia. Mahal siapa lo anjir? Kasih mahal lo. Oke, kita akan masuk sesi games. Nah ini nih yang seru nih. Ngapain? Jadi kita gue Ari sama Gobros akan menggambar Pak Andi. Nggambar dia? Ya, Dengan gaya kita masing-masing. dengan gaya kalian masing-masing. Oke. Waktunya cuma 3 menit. 3 menit? Ya, of course. Gue jelek banget lagi. 2,5, 2/4, Udah deh. 1. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Sekarang kita lihat. Tunjukin ke kamera dong langsung. Satu-satu jelasin aja sih. Ya dari Ari Oh gitu? Oke, langsung. Siap. langsung dari Ari dulu ya. Oke, dari aku Wait, di sini ya. ke sini. Ya. Oke. Jadi ini hasil sketsa Di bawah tekanan. under pressure. Waktu singkat. Jadi di sini aku gambarin Bang Andi dari POV ku, kan dari samping kan. Terus yaudah pakai warna merah, ada tulisan stigma, rarara, sama art under pressure. Cie, coba lihat. Ini. Nah, ikoniknya apa caping ya. Oke lah, lulus Lulus. dia. Terima kasih. Lulus. Pak Box. Oh, sini langsung ya. Pagok. Oke, ini kamarnya. Seperti biasa, terus berusaha mencoba gambar pakai tangan kiri karena saya kadal. Kaki Belum sih, belum. Tapi pengennya bisa juga pakai tangan kiri gitu. Buat cebok. Enggak, masih cebok pakai tangan kok. Pakai Terus Pakai sensor. ya seperti dengan ikonik warna merahnya dan topi petaninya. Dengan saya juga suka di sini ada kacamatanya, jadi ada kesan misterius gitu dikit. Oh iya. Oh iya lupa. Ya kalau Pak Andi ini merah-merah terus, bisa jadi sebentar lagi jadi pesulap gitu kan, nggak tahu. Pesulap merah, pesulap merah. Masuk ini, masuk Udah, itu aja. gabung sama Pak Koster kan PDIP. Iya, Nice. Saya lah berusaha terus dari tadi. gitu dong. Yang merah. Luskin. Karena aku tetap tidak bisa menggambar anatomi manusia, karena aku emang nggak suka gambar manusia, jadi seadanya.
Woi. Sangat tidak. Lu gak bisa gambar muka, lu gak bisa gambar hidung, Bor. Kalau nilai ini C minus. Udah C minus. Kalau kata temen gue isi Jogja, jelek aja belum. Nah, lanjut nih diskusinya. Gimana cara menilai sebuah karya seni? Coba Oh, iya. mahasiswa. Aduh, panjang lagi nih, Pak. Panjang itu mah episode selanjutnya. Iya, kalau diisi nilainya gimana? A, B, C. Kalau aku Dapat C apa B? ABC itu. Oh, gitu masih ya. Karena kan kalau di aku nilainya kan dari unsur-unsur seni rupa. Jadi ada garis, komposisi, warna. Ya, tapi kan nilainya itu bukan 100 gitu kan. ABC gitu. Oh, gitu. Oh, Berarti bener. ini harus di ABC nih tadi. Di ABC. Ya, Gue yang C, gue aja yang C gitu. di ABC apa di ACC? Ya sih, benar ACC juga. Oke, jadi kita sebelum cap sebat dulu. Ya, cuman karena kita nggak boleh sebat sama Pak Andi. Jadi Pak Andi boleh silakan mau ngomong apapun di kamera, mau promosi segala macam boleh. Oh iya, gua kebetulan tanggal 26 November Jauh ya. 28 Juni pameran Art Under Pressure di toko kopi seni di Denpasar. Gua akan membuat pameran membicarakan tentang sisi gelap seniman dari manajemen. Juga gue akan menyewakan lapak pameran di dalam pameran gue sendiri. Jadi gue akan menjual kayak slot ini nih, slot wall for rent gitu buat temen-temen yang mau gue orbitin, gue promosiin di Instagram gue gitu-gitu bisa. Jadi manajer nih lo berarti. Bukan ini studi menyewakan ruang untuk teman-teman berpameran di dalam pameran gue. Oke. Tuh, menarik. Menarik. Tanggal 28 Juni di toko kopi seni guys. Si alamatnya ada di sini ya. Oh, wow. Langsung gitu ya. Ya kok dari pertama udah langsung tahu aja tuh. Kalau dia closingnya apa? Pantun nggak? Gak ada pantun. Gak ada pantun. Saya bukan orang Betawi soalnya. Pressure beneran deh. Gue harus gak ada pantun anjir. Yang lucu aja dah. Lucu aja deh Udah kata-kata hari ini. Supported by Kurang Tidur Studio dan Hotel Pasar. Subscribe.